Apakah Anda pernah menonton film animasi berjudul Raya and the Last Dragon? Kalau belum, nontonlah. Selain Anda nonton Euro 2021 atau misalnya konser BTS, nonton juga film-film yang berguna bagi Anda. Dan kalau saya merenungkan, saya membagikan apa yang menjadi intisari permenungan saya. Bahwa umat manusia seperti digambarkan dalam Kumandra di dalam film tersebut, diciptakan pada umumnya dalam satu kesatuan. Tetapi kemudian karena ambisi akan kekuasaan, ambisi akan kekayaan yang membuat manusia kemudian terpecah. Dan kita bisa melihat dalam dunia kita pun demikian, dalam sejarah umat manusia ketika perang muncul, mencoba merebut negara lain supaya dia juga menjadi makmur atau lebih makmur lagi, berambisi untuk menguasai bangsa lain supaya dia menjadi kuat, superpower. Dan juga dalam dunia kita, dalam keluarga kita, even our own family, Anda mencoba untuk menjadi dominan dan menjadi orang yang maha kuasa dalam rumah. Dan kemudian juga dalam persahabatan, mungkin Anda merusak persahabatan dengan mistrust, Anda menipu orang lain. So, itulah yang menyebabkan dunia kita hancur oleh mistrust. Dan film tersebut menggambarkan bagaimana dunia yang baru, dunia yang dahulu dambakan, yang bersatu itu hanya bisa diwujudkan kalau manusia belajar untuk membangun trust, kepercayaan satu sama lain. Injil hari ini juga merupakan undangan bagi kita untuk membangun trust kembali. Ketika terjadi perbedaan pendapat, bahkan sampai pada permusuhan, yang terjadi adalah Anda kehilangan kepercayaan kepada orang tersebut. Dan bagi Anda, stop. Saya tidak pernah mengenal dia lagi. Dia bukan lagi bagian hidup saya. Tetapi kita bisa melihat bahwa jembatan persahabatan ini hanya bisa dikembalikan atau dibangun kembali oleh kedua belah pihak. Tapi juga tentu harus ada inisiatornya, harus ada orang yang memulainya untuk menempuh jalan persahabatan kembali. Dan yang dibutuhkan tentu adalah pertama, kerendahan hati, kerelaan mengampuni, dan membangun kembali trust. Dan ini tidak mudah. Tetapi Yesus mengajak kita di akhir perikop Injil hari ini dengan sebuah seruan, hendaklah kamu menjadi sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Memang kata sempurna yang digunakan bisa berarti righteous man, kita tidak ada cacat celah, tapi yang dimaksudkan sebenarnya dalam kutipan ini adalah bahwa kita kembali ke citra asal kita. Dan yang dimaksudkan adalah Anda menjadi gambar dan rupa Allah seperti yang dikisahkan dalam kitab Kejadian. Dengan demikian sebenarnya menjadi sebuah bahan refleksi kalau kita mengingat apa yang dikatakan Frans de Sales, bahwa kita memperlakukan orang lain dengan melihat dalam dirinya ada inkarnasi Yesus Kristus sendiri. Sehingga pada orang lain saya melihat inilah wajah Kristus. Dan mungkin lebih jauh inilah wajah Allah yang digambarkan dalam kitab Kejadian tersebut. Dan ini juga mungkin menjadi sebuah undangan bagi kita untuk melihat dalam diri orang lain. Selalu juga ada potensi kebaikan yang masih bisa bertumbuh. Dan karena itu menjadi dasar bagi kita juga untuk bersabar menghadapi orang-orang tersebut dan lebih merelakan untuk mengampuni, mendoakan, dan tidak menyimpan kemarahan dan dendam yang justru akan semakin merusak dan membawa Anda jauh dalam relasi dengan orang tersebut. Maka mari kita mohon, kita bukan manusia sempurna, kita juga kerap kali dibakar oleh kemarahan, oleh kebencian, tetapi undangan Yesus hari ini merupakan ajakan bagi kita. Jadilah citra Allah yang sejati, yang juga selalu memandang orang lain dan sesama memiliki citra yang sama, sehingga ini merupakan jembatan yang bisa dibangun untuk memulihkan relasi Anda satu sama lain. Bapa dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, dan semoga pengalaman hidup kami mengajarkan kepada kami betapa pentingnya membangun relasi yang indah dalam kehidupan ini. Dan jika relasi kami terluka, ajari kami juga untuk memiliki semangat pengampunan. Ajari kami juga untuk memberikan kemungkinan bagi orang lain untuk bertumbuh dalam kebajikan. Dan curahkanlah berkat-Mu atas kami semua dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.